ditelusurinya asal-usul kejadian dirinya. Kalau kita mampu menelusuri, memahami asal-usul kejadian diri kita, maka disitulah selamatnya pulang dan kembali kita itu kepada Allah. Bukti selamatnya batang tubuhnya tidak hancur. Bukti selamatnya batang tubuhnya tidak dimakan cacing tanah. Bukti selamatnya batang tubuhnya tidak membangkai, tidak membusuk. Karena dia mampu memahami dan menelusuri asal-usul kejadian dirinya. Makanya dibaca, dipahami dan ditilik. Asal tanah daripada apa? Asal tanah itu daripada air. Asal air daripada angin dan asal angin daripada api. Asal api daripada a'yan sabita. Asal a'yan sabita itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad asalnya daripada Allah. Nah, kalau kita bisa memahami proses perjalanan rahasia usul kejadian kita, yaitu Allah, insya Allah dia tidak akan hancur, dia tidak akan membusuk dia. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Tapi kalau kita tidak mau menelusuri lebih dalam asal usul kejadian diri kita ini, hanya cukup memahami dan memadai secara syariat saja. Inna khalaqnakum min turab. Aku ciptakan kamu itu daripada tanah. Lalu kita mati kembali kepada tanah. Hancur itu Bapak Ibu, membusuk dia. Padahal ketika meninggal dunia disebut dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ini datangnya dari Allah, kembalinya kemana? Kembalinya ke tanah. Ya rugilah Bapak Ibu. Ini masih dikatakan buta namanya. Anda paham kita asal tubuh ini, ya, kembalinya kepada Allah. Pahami pula lah asal usul nur yang ada pada diri kita itu yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itu juga asalnya daripada a'yan sabita. A'yan sabita itu asalnya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu asalnya daripada Allah. Ada paham kita zahir dan batin asalnya kedua-duanya adalah Allah, barulah sempurna perjalanan pulang dan kembalinya itu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Bahwa tubuh dan ruhmu itu asalnya adalah Allah. Tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Ini yang Ustaz maksud. Di mana datangnya, situ pulangnya. Di mana hilang, situ dicari. Kalau memang batang tubuh dan ruh ini asalnya daripada Allah, maka kedua-duanya mesti pulang dan kembali kepada Allah. Ini orang yang perjalanan yang sudah terang. Perjalanan yang sudah lurus. Kembalinya kepada asalnya. Tapi apabila kita tidak mau mengkaji diri kita, tidak mau kita memahami dan menelusuri asal-usul kejadian diri kita ini, datangnya daripada Allah, maka rugilah kita dalam kehidupan di alam dunia ini. Inilah yang dikatakan namanya orang yang buta, orang yang tersesat, yang disebut namanya jahil murakkab. Dikatakan dirinya itu jahil murakkab, bersusunnya dua kebodohan pada dirinya. Itu disebabkan yang pertama, dia tidak mengenali siapa Tuhannya. Kenapa dia bisa hidup? Kenapa dia bisa melihat dan mendengar? Kenapa dia bisa berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak? Dia tidak mengenal itu. Tak mengenal siapa Tuhannya. Yang kedua, dia tidak mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Maka apabila dia tidak mengenal akan Robnya dan tidak mengenal siapa dirinya, inilah yang dikatakan telah bersusun dua kebodohan pada dirinya yang disebut namanya jahil murakkab itu. Pantaslah Allah memberikan sindiran yang tegas, keras. Inna syarat dawabi indallahi summum yumpahum
la ya'qilun. Seburuk-buruk binatang yang melata di muka bumi ini, kata Allah, adalah manusia yang tuli, manusia yang buta dan bisu. Mereka tidak mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya, kata Allah. Jadi apabila kita tidak mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita, tidak sadar kita ini bahwa satu saat kita akan pulang dan kembali kepada Allah, maka hidup kita ini Bapak Ibu sangsai sangsaro. Sangsai di dunia, sangsaro di akhirat. Neraka juga tampaknya itu. Sangsai di dunia, dia tidak mendapatkan rahmat, cinta, dan belas kasih sayang Allah. Di akhirat, Allah tempatkan mereka itu di dalam nerakanya. Bagaimana Allah akan sayang kepada dirinya? Bagaimana Allah akan menuntun dan membimbing akan dirinya? Sedangkan dia sendiri tidak sayang dengan dirinya. Dia sendiri tak mau menuntun dirinya ini. Tidak mau dia menilik dan menyenter dirinya ini. Kemana dia akan pulang dan kembali nantinya itu. Inilah orang yang rugi itu. Yang Allah katakan dengan bahasa orang yang buta. Makanya siapa yang buta di dunia, dipastikan buta di akhirat. Wa'adol dan sabila, dialah orang yang tersesat itu, tempatnya neraka. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menelusuri akan rahasia diri kita ini, supaya kita bisa kenal akan Allah. Karena orang yang kenal Allah lah yang tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Maka untuk tahunya jalan pulang dan kembali kita kepada Allah, bagaimana cara kita mengenal Allah, bagaimana cara kita menemuinya, maka bacalah alam pada diri, baca diri di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri, di dalam rahasia diri itulah aku wujud pada diri itu sendiri, kata Tuhan. Untuk lebih paham dan jelasnya Bapak Ibu, untuk mengkaji dan mengawali suatu proses perjalanan mencari Tuhan, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi malam ini kita akan mencoba untuk mengkaji, memahami dan menelusuri siapa diri kita ini. Biar tahu kita mengenal akan Allah. Kalau dah tahu kita mengenal Allah, dah berjumpa kita dengan Allah, sudah bermusyahadah kita dengan Allah, sudah bertatap wajah kita dengan Allah, insya Allah Bapak Ibu, inilah yang disebut namanya orang yang sudah mengenal proses inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana cara kita mengenal Allah? Apakah Bapak Ibu bisa langsung mengenal Allah? Tidak bisa kita langsung mengenal Allah Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa langsung mengenal Allah, lalu bagaimana proses untuk mengenal Allah itu? Karena Allah itu ingin dikenal. Karena Allah ingin dikenal, maka untuk mengenali dirinya, kenalilah akan ciptaannya itu. Siapa ciptanya itu? Ini yang kita coba memahami suatu proses ya untuk mencari Tuhan itu. Ini hadisnya Bapak Ibu ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakkaru, apa artinya itu Bapak Ibu? Tafakkurkan olehmu, pikirkan olehmu. Ya. Fi khalqillah, pada ciptaan Allah. Jadi pikirkanlah, renungilah ya ciptaan-ciptaan Allah. Wala tafakaru, dan jangan kamu pikirkan tentang zat Allah. Pernah Ustaz ditanya nih Bapak Ibu oleh mahasiswa YIN Suludin,
waktu Ustaz mengaji di suatu masjid. Apa kata beliau? Ustaz, kita ni tak boleh memikirkan Allah, Ustaz. Tak bisa kita. Tak boleh kita memikirkan zat. Yang boleh kita pikirkan itu hanyalah ciptaannya, makhluknya. Kalau kita tidak boleh mengkaji tentang Allah, memikirkan Allah, padahal Allah ingin dikenal, Allah ingin dipuji, Allah ingin dibesarkan. Dan satu saat kita pasti akan kembali kepada Allah. Kalau kita tidak pikirkan Allah, tidak kita kenal Allah, andai kata kita meninggal dunia, kemana pulang dan kembalinya kita? Pasti dalam keadaan tersesat. Jangankan meninggal dunia, waktu kita sholat, bagaimana cara menghadirkan ruhani, bagaimana cara menghadirkan hati ini, kolbu ini kepada Allah, kalau kita tak mengenalnya. Kalau hadis ini benar, dia baca hadis, ini dasarnya benar bunyi hadis ini. Pikirkan olehmu ciptaan Allah dan jangan kamu pikirkan tentang zat Allah. Kalau kita tak boleh memikirkan Allah padahal dia ingin dikenal, bagaimana cara kita ini akan mengingatnya? Bagaimana kita akan pulang dan kembali kepadanya? Jadi wajib kita ini mengenal Allah. Wajib kita itu mengenal zat. Tapi bagaimana jalan untuk mengenal Allah? Bagaimana jalan untuk menemui Allah? Jalan untuk mengenal dan menemui Allah sebagai akhir kesudahan perjalanan hidup, sebagai akhir perjalanan diri kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu memang tidak langsung Bapak Ibu kita langsung mengenal zat, tidak bisa. Supaya kita bisa mengenal Allah, maka jalannya itu pikirkan akan ciptaannya. Kita lihat. Ya. Untuk mengenal Allah, pikirkan ciptaannya. Karena kita tidak bisa langsung mengenal Allah. Sekarang mana yang dikatakan ciptaannya? Itu mesti dipahami. Mana yang dikatakan makhluk? Mana yang dikatakan ciptaan? Yang dikatakan ciptaannya itu, ini yang disebut namanya dengan nur. Makanya Allah katakan, qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kamu dari Rabbmu. Itu adalah nur. Maka nur inilah yang pertama kali diciptakan Allah. Sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya aras, luh, kursi dan mahfuz, belum adanya surga dan neraka. Maka yang pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah nur. Maka nur inilah yang dimaksud namanya dengan makhluk. Nur inilah yang dimaksud namanya ciptaannya. Nur inilah yang disebut namanya tajalli. Nur ini yang disebut namanya bahagian. Nur ini yang disebut namanya pancaran. Nur ini yang disebut namanya serpihan. Nur ini yang disebut namanya duplikat. Nur ini yang disebut namanya copy paste. Nur ini yang disebut namanya salinan. Nur ini yang disebut namanya percikan. Dan lain sebagainya. Asal Bapak Ibu paham dan mengerti tentang nur ini. Jadi nur inilah awal mula penciptaan. Nur inilah awal mula kejadian. Karena nur ini adalah awal mula penciptaan dan kejadian, maka disebutlah namanya makhluk. Itu dia. Disebut namanya ciptaan. Disebut namanya tajalli. Disebut namanya duplikat serpihan. Atau disebut juga namanya itu dengan baharu. Ya. Atau dikatakan juga namanya muhaddas. Jadi baharu, muhaddas, makhluk, ciptaan, duplikat dan salinan itu maknanya adalah nur.
Maka melalui nurlah kita bisa mengenal Allah. Kalau tidak melalui nur, tentu kita tak bisa mengenal Allah, Bapak Ibu. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Insan itu, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang nggak pernah bisa disebut. Jadi nggak bisa kita langsung mengenal Allah tuh. Kenapa pada masa itu Bapak Ibu belum bisa disebut nih, kosong aja. Nggak bisa disebut. Kenapa tidak bisa disebut, nggak bisa dikenal, nggak bisa diceritakan? Belum ada apa-apa. Belum ada sesuatu. Kalau belum ada apa-apa dan belum ada sesuatu, hanya dia semata-mata yang ada. Yang tuh, yang kosong. Ya. Yang kosong inilah yang disebut namanya la ta'yin. Tuh. Ini yang kosong ini disebut namanya la ta'yin. Disebut namanya zatul haq. Disebut namanya zatul bahdi. Disebut namanya wujud mutlak. Disebut namanya wujud hakiki. Disebut namanya zatul bihal. Disebut namanya dengan hu. Disebut namanya dengan kuni. Disebut namanya kuni bil kuni. Ini yang nggak bisa dibaca Bapak Ibu, nggak bisa dikenal. La ta'yin itu tidak nyata, belum wujud. Kalau bahasa kajinya, la sautun wala harfun. Tidak ada suara, tak ada huruf, tak ada kata. Tak bisa kita menjelaskannya Bapak Ibu. Bagaimana kita akan menjelaskannya? Nur saja belum wujud. Alam saja belum ada. Masa belum ada, waktu belum ada. Jadi kita bisa bercerita tentang sesuatu kalau sudah ada masa dan waktu. Adanya masa dan waktu itu karena sudah ada namanya alam semesta. Sudah ada ruang. Kalau sudah ada alam, sudah ada ruang, itu sudah ada namanya masa dan waktu di situ. Ini belum ada lagi Bapak Ibu, belum bisa disebut. Karena dia nggak bisa disebut, maka dinamailah dengan Allah itu. Jadi Allah itu adalah nama yang tidak bisa disebut tentang rahasia dirinya. Namun bukan lafaz Allah itu yang Allah, itu mesti dipahami. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, sebahagian daripada manusia ini. Dia mengaku menyembahku. Dia mengaku mengingat aku. Tapi sayang kata Allah, yang disembah dan diingatnya bukanlah aku. Yang disembah dan diingatnya itu adalah lafaz Allah dan huruf Allah nih. Ini yang disembahnya, ini yang diingatnya. Padahal Allah itu bukanlah alif, lam, lam, ha. Allah itu bukan kata-kata, Allah itu bukan tulisan dan huruf. Kalaulah tulisan Allah yang kita ingat, huruf Allah yang kita bayang-bayangkan, berarti kita sudah menjadikan lafaz Allah menjadi berhala dalam hakal fikih dan hati kita ini. Ini berbahaya. Jadi Allah itu nama bagi dirinya, karena diri nggak bisa disebut, diri nggak bisa dikenal, diri nggak bisa diceritakan. Panik aku kata Ustaz, itu yang Allah tuh. Tercengang-cengang kita, terheran-heran kita, buntu akalnya, mati hati ini dibuatnya. Nggak bisa kita berucap, nggak bisa kita menyebut apa-apa.